Kisah ini terjadi di tahun 2011. Sebelum lanjut ke cerita, perkenalkan, nama saya Dini. Jadi setelah lulus SMA waktu itu, saya ingin melanjutkan kuliah keperawatan di kota Y. Kota Y ini kira-kira berjarak 3-4 jam dari kota S, tempat saya tinggal waktu itu. Saat itu biaya pendidikan sekitar 18-20 jutaan. Belum lagi biaya kos dan makan. Karena tak mungkin untuk saya cewek untuk tiap hari pulang pergi, jadi saya harus ngekos di kota itu. Dan karena keluarga yang kurang berada, saya pun harus bekerja untuk membiayai pendidikan dan keseharian saya. Singkat cerita, dengan menjual motor metik kesukaan saya dan uang saku dari beberapa saudara, saya pun berangkat untuk melanjutkan pendidikan di sana dan berharap bisa menggapai cita-cita saya dan tentunya bisa merubah perekonomian keluarga. Kata bismillah, kata pertama ketika kaki saya menginjak kaki naik ke atas bus saat itu. Setelah 3-4 jam, saya pun tiba di terminal kota Y. Karena sudah ada teman di sana, saya pun dijemputnya dan diajak menaiki motor menuju kos putri tempatnya dan juga calon kos tempat saya. Sekitar 20 menitan kita tiba. Oh iya, nama teman saya adalah Dita. Dia adalah kakak kelas saya waktu itu dan juga tetangga rumah. Singkat cerita, saya pun diterima di pendidikan keperawatan itu. Dan setelah beberapa hari, saya pun mulai mencari pekerjaan untuk menghidupi biaya saat saya di kota Y. Seminggu, 2 minggu, saya pun belum menemukan pekerjaan yang tepat. Hingga sewaktu hari, dosen kakak pembimbing saya merekomendasikan tempat kerja untuk saya melamar pekerjaan itu, dan dia pun siap untuk membantunya hingga masuk. Kaget saya waktu itu ketika dia menjawab pertanyaanku. "Emang masih ada mas lokernya? Bagian apa?" tanya saya. "Masih kok, soalnya baru kemarin ada yang keluar dari pekerjaan itu. Tapi kalau sampean mau sih," jawabnya. "Bagian apa mas?" lanjut tanyaku. "Cleaning service," jawabnya lagi. "Lah, cleaning service?" tanyaku dalam hati, sambil bingung apakah hanya bercanda atau emang benar. Tiba-tiba dia pun mengagetkan saya. Gimana? Kaget ya?" "Ya kalau mau sih, kalau nggak mau ya nggak apa-apa," lanjutnya. Dengan agak ragu, saya pun mengiyakannya. Ya walaupun cleaning service, tapi lumayan ada pendapatan daripada saya harus kesana kemari mencari kerjaan lainnya. Belum tentu juga diterima. Toh ini kan cleaning service rumah sakit, jadi lumayan lah buat perkenalan tentang rumah sakit lebih dalam. Keesokan paginya saya pun diantarkannya ke rumah sakit itu. Lumayan gede sih rumah sakitnya, tapi kok agak serem ya. Di sini sebelumnya saya meminta maaf karena tak menyebutkan rumah sakit tersebut, karena saya tidak bermaksud apa-apa, cuma ingin berbagi cerita saja. Setelah masuk, saya pun tak lagi dites, hanya dilihatin lamaran saya.
Dan setelah itu saya diajak ke ruang belakang, dan di situ sudah ada salah satu karyawan yang seakan tahu akan kehadiran saya waktu itu. Dan benar saja, saya pun langsung diajaknya putar-putar lokasi rumah sakit dan mempraktekkan cara kerja dengan baik. Tak terasa waktu sudah sore. Lumayan capek hari itu. Walaupun tak dites, tapi hari itu sangat sibuk. Seminggu, 2 minggu pun terlalui dengan biasa. Dan tiba saat itu malam Jumat sepulang kerja, kira-kira jam 9 malam. Seperti biasa, sebelum pulang kami selalu ke ruang ganti pakaian kerja dahulu. Tetapi aneh pada saat itu, kenapa orang-orang tak terlihat di ruangan dan hanya saya yang sendirian. Hingga awal mulai tercium aroma melati yang sangat melekat, yang tiba-tiba berganti bau busuk saat di ruangan itu. Bau busuk banget hingga perut saya mual. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung keluar ke ruangan itu sambil menahan mual. Sesampai di luar ruangan, saya pun dikagetkan dengan Pak Lisno, satpam saat itu, yang tiba-tiba ada di dekat saya. "Kenapa, Nduk? Kok ngos-ngosan gitu nafasnya?" tanya Pak Lisno. "Anu Pak, Belum selesai menjawab, dia pun memotong jawaban saya. "Oh, ya udah, nggak apa-apa. Melihat apa emang? Apa nyium bau apa?" tanyanya lagi sambil tersenyum. "Melati Pak. Terus berganti bau busuk sampai nggak kuat baunya. Makanya saya lari keluar," jawabku sambil masih agak takut. "Lain kali jangan kelamaan kalau ganti baju, apalagi ini malam Jumat. Dan ingat, jangan sendirian, selalu doa kalau mau kemana-mana," jawabnya sambil jalan pergi. Rasanya saat itu pengen nangis, bukannya ditenangin dulu, malah ditinggal pergi gitu aja, kataku dalam hati. Merinding dan takut ketika harus masuk lagi ke ruangan itu, mengambil tas dan baju ganti yang belum saya bawa keluar. Alhamdulillah tak tercium bau aneh-aneh lagi. Tetapi aneh, sebelum sempat meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba lampu mati nyala dengan sendirinya. Dan sebelum menutup pintu, terlihat bayangan putih sedang berdiri. Tanpa pikir panjang, saya pun langsung lari dari lorong meninggalkan ruangan itu. Sesampai di pos depan, terlihat Pak Lisno tersenyum melihat saya yang agak berlari ketakutan keluar. Dan setiba di pos, saya pun sempat memarahi Pak Lisno yang tersenyum melihatku ketakutan dan tak menungguku ketika di ruang ganti itu. Tapi anehnya dia pun malah ketawa makin sejadi-jadinya. Terasa malam itu sungguh aneh, takut plus jengkel. Dan ketika pulang pun saya masih merasakan kejadian keanehan lagi. Jadi sewaktu pulang dengan ojek yang biasa saya tumpangi, ketika itu Pak Rahmat, tukang ojek langganan saya,
mengajak saya untuk melewati jalan yang bukan biasa saya lewati. Jalan itu seakan panjang dan kanan kirinya hanya persawahan. Sampai tiba-tiba motor pun berhenti. "Kenapa, Pak? Kok berhenti? Kenapa motornya?" tanyaku ke Pak Rahmat sambil agak takut karena hanya kita berdua di tempat itu dan malam hari. "Bannya bocor," jawabnya dengan dingin. Perasaan tidak ada tanda-tanda ban kempes atau bocor. Kenapa bisa Pak Rahmat bilang gitu? Dan makin kemana-mana lah pikiranku saat itu. Dan waktu turun dari motor, saya pun kaget. Ternyata benar, bannya kempes. "Nggak usah takut, di depan ada tambal ban kok," katanya lagi sambil mendorong motornya dan meninggalkanku. Dan tak lama berselang, dengan sedikit berlari, saya pun menyusulnya. Benar saja, ada tukang tambal ban. Aneh, di tempat kayak gini ada yang buka tambal ban, tanyaku dalam hati. Tak ada obrolan Pak Rahmat dengan tukang bengkel itu. Seakan sudah tahu apa yang harus dilakukan tukang bengkel itu. Dingin, sepi, dan masih agak takut saat itu. Wajah dari tukang bengkel itu kelihatan seperti orang biasa, tapi mukanya pucat sekali, kayak orang mati. Sekitar 10-15 menitan, motor pun selesai. Kami pun beranjak pergi dari bengkel. Ketika agak jauh kami berjalan, saya pun sempatin untuk menengok ke belakang. Dan sungguh aneh, bengkel itu tak kelihatan lagi, seperti hilang. Sesampai di kos, saya pun sudah ditunggu Dita. Sambil masang muka cemas, dia pun bertanya, "Kemana saja? Jam segini baru pulang. Dan kenapa HP nggak bisa dihubungi?" katanya. Dan benar saja, ketika saya lihat jam tangan, ternyata sudah jam 12 malam. Pesan dan panggilan tak terjawab pun banyak dari Dita. Sebelum tidur, saya pun bercerita kepada Dita tentang kejadian tadi malam, dan kami pun berencana mengeceknya keesokan harinya. Pagi harinya, saya pun dikagetkan dengan jalan yang semalam. Ternyata di jalan itu tidak ada bengkel seperti apa yang tadi malam saya lihat. Cuman terdapat satu komplek makam milik warga yang seingat saya tempat bengkel tadi malam. Karena begitu penasaran dan tak percaya, saya pun mengajak Dita untuk menemui Pak Rahmat yang biasa mangkal di dekat rumah sakit. Setelah bertemu dan ngobrol sama Pak Rahmat, ternyata kemarin malam dia tak ngecek seperti biasanya karena lagi nggak enak badan. Setelah kejadian itu, saya pun sangat takut ketika harus bekerja di rumah sakit itu. Dan ketika jam pulang kerja, saya pun selalu bertanya ke Pak Rahmat dahulu tentang namanya, istri, dan juga anak-anaknya, untuk memastikan itu benar Pak Rahmat atau bukan. Sampai-sampai tiap nganterin saya pulang, dia pun selalu bilang namanya, istri, dan nama kedua anaknya. Sebelum saya bertanya, sebenarnya
Saya sih malu dan agak aneh, tapi daripada kayak kejadian kemarin, pikirku. Alhamdulillah, hari ke hari pun tak terjadi kejadian yang aneh-aneh seperti waktu itu. Walaupun kadang masih tercium bau-bau aneh, tetapi tak terlalu ekstrim. Hingga sekitar 3-4 bulanan. Hingga suatu malam saat saya ditugaskan untuk membersihkan area UGD. Ingat, waktu itu masih sore hari, tapi tempat itu terasa berbeda udaranya. Hingga tiba-tiba terdengar suara sirine mobil ambulan dari luar. Ternyata benar, mobil ambulan itu membawa seorang korban tabrakan. Luka-lukanya pun cukup parah. Dan keanehan pun terjadi di sini. Ketika saya jalan keluar ruangan UGD, saya pun sempat menengok ke belakang. Tepat di samping pasien itu terlihat sosok putih yang sedang berdiri, seakan fokus menghadap pasien itu. Beberapa detik dari itu, sosok itu tiba-tiba menoleh ke arah saya. Mukanya yang tak jelas, hanya hitam, dan kainnya yang lusut. Keringat panas dingin pun seakan keluar deras dari muka dan badan saya saat itu. Setelah kejadian tadi, saya pun sangat lemas dan hanya terduduk tepat di pintu UGD. Untung saat itu ada seorang perawat yang membawa saya ke kantin. Seakan dia tahu apa yang saya barusan lihat. Sebelum dia pergi, dia sempat bilang ke saya, "Kalau lihat lagi, jangan diem dan bengong ya mbak. Istighfar, doa dibanyakin," katanya. Setelah beberapa lama dan agak tenang setelah kejadian itu, saya pun memberanikan diri untuk kembali bekerja. Kejadian aneh demi keanehan pun sekitar 5 bulanan dari awal saya bekerja waktu itu, sebelum saya memutuskan untuk tidak melanjutkan dan mencari pekerjaan lainnya. Singkat cerita, saya pun menyelesaikan kuliah keperawatan dengan lancar, dan saya pun sekarang sudah bekerja sebagai perawat, tetapi bukan di rumah sakit di kota Y ataupun rumah sakit angker itu lagi, tetapi rumah sakit di salah satu kota terbesar di kota saya. Dan sampai cerita ini ditulis, saya pun akhirnya sudah berkeluarga dan mempunyai 3 seorang anak. Jika kalian ingin berbagi cerita kepada kami, silahkan DM ke Instagram atau email kami yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Salam dari kami, keluarga pendaki.